Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Hakim Bawazir, beserta kru dari SD Garusa. Juga selamat datang kehadirannya kepada Korwil Tangerang yang mendadak. Kerawang ya, maaf Kerawang. Saya di sini selaku Ketua Korwil Depok, juga mewakili kepengurusan Korwil Depok periode 2020-2022. Memohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada Abah yang telah memberi amanah kepada saya, dan amanah itu tidak dijalankan dengan baik. Juga kepada Kang Budi dan kepengurusan yang baru yang akan datang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kepengurusan yang lama tidak bisa mewariskan program-program yang kontinu atau istiqomah berkelanjutan dengan kondisi yang semua rekan-rekan tahu. Sama-sama kita melakukan pengobatan ruqyah ini. Peserta duduk semua, yang diri bukan peserta ya. Yang duduk di luar juga bukan ya. Jadi nanti kalau yang nonton ada mual, kita bilang aja atau duduk di sini biar ditangani secara langsung. Sebelum sama-sama kita melakukan prosesi pengobatan ruqyah, sedikit saya memberikan penjelasan tentang ruqyah. Jadi ruqyah ini merupakan salah satu pengobatan yang tertua di dunia. Usianya itu ribuan tahun, bahkan sebelum diutusnya baginda Rasulullah SAW, ruqyah kerap dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Ya. Jadi sebelum Nabi diutus, ruqyah itu sudah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Nah, secara bahasa ruqyah itu artinya jampe-jampe, mantra ataupun doa-doa. Makanya ketika masa jahiliyah, masa Islam, orang-orang yang diruqyah itu senantiasa menggunakan bahasa-bahasa yang aneh. Bisa bahasa Sunda, tapi Sundanya kuno. Bahasa Jawa, Jawanya kuno. Atau bahasa Arab di zaman Nabi, yang Arabnya juga orang Arab sendiri nggak paham. Itulah yang disebut dengan mantra-mantra. Kemudian masuklah era Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Karena ruqyah sudah merupakan adat istiadat pada masa itu, maka Islam pun mengajarkan dan membenarkan, mengatur mana adat-adat yang menyimpang. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan sistem pengobatan ruqyah syar'iyah, ruqyah yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Makanya ulama membagi ruqyah itu menjadi dua golongan. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun doa-doa dari baginda Rasulullah SAW. Kalau ruqyah syirkiyah menggunakan bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti. Kalau toh kita ngerti, mintanya bukan pada Allah, tetapi pada penguasa lembah, penguasa laut, penguasa kampung yang disandarkan kepada makhluk-makhluk gaib sebagai bentuk permintaan perlindungan dan pertolongan. Dan ini masih banyak di masyarakat kita. Makanya kita mencoba untuk mengenalkan pengobatan ala Rasulullah SAW. Yang secara otomatis ketika kita melakukan pengobatan ruqyah syar'iyah, maka pengobatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita melakukan pengobatan ruqyah syirkiyah, maka pengobatan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita mencoba mengenalkan pengobatan, salah satu jenis pengobatan yang
dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun ada beberapa jenis pengobatan yang dianjurkan Nabi pada masa itu. Selain ruqyah, Nabi juga menganjurkan kita untuk berbekal. Ada juga di kitab Tibbun Nabawi, fasdu dan lain sebagainya, atau melalui pengobatan-pengobatan herbal. Dan selayaknya lah kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW mencari wasilah kesembuhan kita melalui anjuran atau sunnah-sunnah yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Nanti dalam prosesi ruqyah, nah peserta ini dituntut untuk mendengarkan, bukan mengikuti. Walaupun nanti ayat yang kita baca mungkin sebagian kita ada yang hafal, tetapi karena ruqyah adalah mendengarkan, maka peserta ruqyah hanya diwajibkan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saya dan juga tim, sambil pejamkan mata dan duduk dengan rileks. Kenapa harus pejamkan mata? Tidak lain tidak bukan agar kehusyuan itu muncul. Jadi pikiran kita nggak melayang kemana-mana, tapi kita khusyuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, ketika dalam pelaksanaan ruqyah, berjalannya ruqyah, ada gejala-gejala yang tiba-tiba timbul, misalnya badan terasa berat seperti orang ditekan, ada bagian-bagian tertentu yang terasa panas ataupun dingin, atau secara tiba-tiba perut terasa pusing, kepala terasa mual. Sengaja. Ketika perut mual, maka jangan ditahan untuk muntah atau mengeluarkan apa yang ada di dalam perut. Makanya kita sediain kantong kresek, biar muntahannya ditaruhnya di situ, jangan ke tetangga untuk harus di kantong plastik. Kalau memang kurang kita ada karung juga itu. Kalau memang muntahannya banyak kita ada karung. Yang jelas apapun yang kita rasakan di saat kita di ruqyah, kita harus tetap fokus mendengarkan. Udah dengerin aja. Kepala geleng-geleng, muter-muter, udah ikutin aja. Yang penting kita fokus. Tangan gerak-gerak, ikutin aja, nggak jadi masalah. Nanti tim kita yang akan membantu untuk mengeluarkan atau melepaskan simpul-simpul yang ada di dalam tubuh kita. Biasanya kalau makhluk di dalam tubuh kita itu mereka bertempat tinggal di tempat-tempat tertentu. Biasanya sendi itu yang paling digemari. Mereka membuat simpul-simpul ataupun benteng-benteng. Jadi seperti itu. Walaupun memang tiap ruqyah itu beda reaksi, beda yang dirasakan antar peserta ruqyah, tetapi intinya apapun yang kita rasakan nantinya tetap aja fokus dengan ayat yang dibacakan. Seperti itu. Kalau ada tiba-tiba tetangga kita ini, kerasukan macan, atau diberontak, teriak atau ketawa, kita tetangga di sebelahnya tetap fokus, jangan ngintip, jangan kepo, itu kenapa sebelah saya? Nggak boleh. Kita tetap fokus. Biar tetangga mau kayak gimana juga. Iya, jangan kita ngintip, kita perhatiin. Akhirnya kita rugi, nggak maksimal. Pengobatan ruqyah yang diberikan kepada kita. Kecuali memang ada sesuatu yang membahayakan, pasti kita akan suruh minggir peserta yang ada di sebelahnya untuk menghindar atau menjauh. Intinya pengobatan ruqyah adalah salah satu pengobatan permohonan perlindungan dan pertolongan dari setiap gangguan, baik gangguan penyakit maupun gangguan-gangguan kejiwaan yang biasa dipengaruhi oleh makhluk-makhluk gaib seperti itu. Paham semua ya? Oke, baiklah. Kayaknya kita mau langsung mulai aja. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata
Bismillahi artikum min kulli syai'in yu'zikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfikum. Bismillahi artikum. Bismillahi artikum min kulli syai'in yu'zikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfikum. Bismillahi arqikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu
يشفع عنده إلا بإذنه وسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
الحساب بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا أي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.